Panik dan emosi saat terjaring razia oleh petugas Satlantas Pasaman Barat. Pengemudi motor membakar sepeda motor yang dikendarainya di depan petugas. Dari pengakuan pelaku, sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat karena dibeli dari pengepul barang rongsokan. Kobaran api membesar menghanguskan sebuah sepeda motor di depan Masjid Agung Pasaman Barat, Sumatera Barat. Motor itu dibakar pemiliknya saat hendak ditilang petugas Satlantas Polres Pasaman Barat. Pelaku mengaku panik dan emosi tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Usai api dipadamkan petugas damkar Pasaman Barat, pelaku dan sepeda motornya diamankan di kantor Satlantas Polres Pasaman untuk dimintai keterangan. Pemilik sepeda motor menyampaikan dia dan adiknya hendak menuju Sibolga. Dan sepeda motor tersebut dibeli dari pengepul barang rongsokan tanpa surat-surat resmi. Pemilik motor mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak kepolisian beserta masyarakat. Motor tidak ada surat, knalpotnya brong. Oke, surat Honda motor tidak ada ya? Beli rongsokan. Beli rongsokan. Karena kesalahpahaman yang aku minta maaf sama pihak kepolisian. Yang bersangkutan karena emosi ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Pasca kejadian, petugas Satlantas Polres Pasaman Barat akan memfasilitasi pelaku dan saudaranya untuk melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Budi menyampaikan plat nomor yang diterimanya dari negara sebagai Menteri Koperasi yakni RI 27.9. Sebuah video viral di media sosial X terkait dengan mobil dengan plat nomor RI 36. Kejadian ini memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan yang memarahi sopir taksi eksekutif di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Rekaman tersebut mencuatkan spekulasi siapa pemilik mobil RI 36, termasuk nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Budi menepis isu tersebut. Menurutnya mobil yang digunakan dirinya berwarna putih beda dengan mobil RI 36 yang viral berwarna hitam. Tak hanya Budi Ari, netizen juga sempat menyebut nama Menkom Gigi Mutia Hafid dan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Namun keduanya juga membantah spekulasi tersebut. Mobil plat nomor RI 36 itu bukan milik saya, karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan plat nomor RI 27.9 dan mobil saya berwarna putih. Siapapun pemilik plat nomor itu, saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena pemerintahan ini berasal dari rakyat, pemerintahan ini lahir dari rakyat. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menangis dalam sambutannya di perayaan Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan Jumat siang. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 PKI. Menurut Megawati, selama 57 tahun sejak tahun 1967, keluarga Bung Karno harus menjalani penulisan sejarah yang salah. Namun akhirnya tujuan dikuatkan.
ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran ini dihentikan lantaran tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk segera dihentikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung terjun dalam aksi penghentian ini sebagai sikap tegas KKP, merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Tim Gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut, dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Menggala sampai Desa Ketapang, diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Hingga saat ini proses investigasi terus berlangsung. Pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan nelayan. Pagar bambu setinggi 6 meter itu membentang sepanjang 30 km di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten.
Kemunculan pagar laut itu membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir di desa tersebut terkait mata pencahariannya yang hilang. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang sepanjang 30,16 km di pesisir laut Kabupaten Tangerang, di mana terdampak 4 kecamatan dari 16 desa, mulai dari Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, hingga Keronjo. Salah satu nelayan, Heru, mengatakan pemagaran itu dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Awal pembangunannya mulai dari Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, hingga sejauh Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Panjang pagar tersebut ditaksir lebih dari 30,16 km dan dianggap sangat mengganggu aktivitas nelayan kecil. Biasanya, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Ya, sekitar 99% lah mengganggu. Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Iya, cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dan dampak kecil. Nelayan berharap kondisi laut dapat dikembalikan seperti sebelumnya, agar para nelayan kecil tidak kesulitan saat hendak melaut untuk mencari ikan. Diharapkan pemerintah turun tangan untuk menyelidiki adanya kasus pemagaran bambu misterius yang didirikan di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius. Walhi menilai pemerintah harus segera membongkarnya. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu kan, apa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan. Insya Allah kami, aku yakin bisa membantu. Misalnya minta ke Walhi resmi. Pemirsa, pasca dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20% oleh Mahkamah Konstitusi menjadi angin segar bagi ruang demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya keputusan ini harus dikawal oleh semua pihak agar dapat menciptakan demokrasi yang sehat bagi bangsa dan negara ke depan. Partai Perindo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menghapus ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20%. Putusan ini menjadi langkah besar untuk memperkuat demokrasi Indonesia, serta menjadi penuntun dalam menjaga konstitusi. Untuk itu, Partai Perindo mendesak DPR dan Komisi Pemilihan Umum agar segera merevisi Undang-Undang Pemilu untuk mengawal putusan MK tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Kita sangat berharap penuh kepada DPR dan juga pemerintah untuk betul-betul mengawal proses revisi ini sehingga menjadi undang-undang yang begitu sempurna. Jadi tidak hanya itu dimiliki oleh partai politik sebagai peserta pemilunya saja, tapi itu juga dimiliki oleh penyelenggara dan juga dimiliki oleh pemilih. Partai Perindo menilai regulasi dan undang-undang perlu segera disiapkan untuk memastikan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden berjalan tanpa kendala. Partai Perindo berkomitmen untuk mengawal semua proses tersebut agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.